P53 bos kecilnya Green. Mas, jika Mas dulu tanpa sadar menyimpan rasa untuk Sha, ingat itu adalah masa lalu. Masa Mas sekarang adalah bersama Tekia dan Kei. Fokus bahagiakan mereka. Masa lalu biarkan jadi pembelajaran. Jika Mas merasa Sha punya rasa yang sama, masalah besar. Maaf Sha, permisi. Ujar Syafira dengan tegas lalu berlalu pergi. Mas mau tanya apa Sha bahagia? Alhamdulillah, Sha bersyukur sekali jalan kami dalam membentuk pernikahan itu tak masuk di akal. Mungkin dipandang remeh. Atau bahkan ada yang menyalahkan keputusan ayah. Karena suatu kesalahpahaman. Padahal kami tidak saling bersentuhan. Tapi Sha yakin setiap apa yang terjadi tak lepas dari skenario Allah. Kembali kepada kita yang menjalani. Sha bahagia. Dan Sha mencintai suami Sha karena Allah. Karena ikatan halal. Karena sebuah ijab kabul sang besaut kata sah. Tambah Syafira lalu melanjutkan langkahnya. Ada sepasang mata yang menatap penuh binar dan bibir yang tersenyum mengembang. Tak salah jika ia adalah istri seorang dosen. Tak banyak bicara. Tapi saat dia sudah berbicara, semua seakan berpihak kepadanya. Ingin rasanya Aidan menghampiri Yusuf. Tapi dia tak ingin membuat kekacauan. Karena jawaban yang Syafira berikan sudah mewakili apa yang ingin dia utarakan ke Yusuf. Aidan sempat terfikir dulu, Syafira pun sempat menaruh rasa. Tapi biarlah jika memang Syafira tak ingin mengungkit masa lalu. Yang terpenting adalah Mas kini. Saat ini. Aidan bergegas untuk kembali ke depan. Sebelum Syafira melihatnya, duduk bergabung dengan yang lain. Dan ternyata Baby Syahdan sudah terbangun dan mencari sang ibunda tercintanya. Ih, anak ayah udah bangun. Nyari Momi ya. Sambil mengambil Syahdan dari gendongan bunda. Biar Aidan bawa ke atas bun. Sepertinya haus. Bunda mengangguk. Dan saat berdiri Syafira sudah ada di hadapan mereka. Sayang, kita ke atas ya. Syahdan udah haus dan sepertinya popoknya juga udah penuh. Syafira mengangguk sebagai jawaban. Dan sebelumnya mereka juga berpamitan dengan para tamu dan keluarga. Sesampai di kamar Syahdan dibaringkan di ranjang. Sedikit merengek. Udah haus ya anak Momi? Sebentar ya. Kita ganti popoknya dulu. Biar gak gatal nanti pantatnya. Selesai mengganti popok di mana harus ada drama suara tangisan Syahdan yang menggema. Dia sudah sangat haus dan lapar. Syafira dengan cepat membawa Syahdan dalam dekapannya. Lalu memberikannya ASI. Suara tangis Syahda seketika hilang bagai dimakan cicak yang merayap di dinding. Aidan yang baru dari kamar mandi langsung memeluk mereka dari belakang. Dagunya disandarkan di pundak Syafira. Senyumnya mengembang melihat begitu kuatnya Syahdan dalam berasi. Masya Allah. Anak ayah haus banget ya. Sambil mencolek pipi Syahdan. Dan dengan cepat telunjuk sang ayah diraihnya. Lalu dibawanya ke kanan dan ke kiri. Dibuatnya seperti mainan. Udah nahan haus ini dari tadi ya. Syahdan kan tahu lagi banyak tamu. Jadi milih bobo. Balas Syafira seolah membahasakan sang baby. Pinter dia ya. Anteng aja. Dicolek sana sini. Udah kayak sabun colek tadi ya nak. Tambah Syafira. Mumpung masih belum bisa melawan mom. Nanti kalau udah gede kan gak ada yang berani main colek sana sini. Mas, pundak Syah pegel lah. Sambil menggoyang-goyangkan pundaknya yang jadi sandaran sang suami. Ayah kan juga pengen bermanja. Iya gak sekarang juga kali mas. Tangan kiri nahan Syahdan. Pundak kanan nahan ayahnya Syahdan. Udah kayak ranting pohon aja jadi tempat hinggap burung-burung. Aidan terkekeh mendengar celotehan sang istri. Di seberang sana ada seorang pria yang duduk terpaku sambil menggenggam handphonenya. Terakhir kali menghubungi Syafira dan tak lama dari itu handphone hilang. Semua kontak sudah jelas pasti hilang. Akun sosmed yang dia gunakan juga tidak bisa diakses. Karena kesibukannya sedang fokus dengan KKN-nya membuatnya tidak terfikir untuk segera membuka akun sosmednya. Dan hari ini dia memutuskan untuk meminta bantuan temannya yang bergerak di bidang IT agar dapat kembali membuka akun sosmednya. Dan begitu bisa terbuka. Satu nama yang sangat ingin dia kunjungi akun sosmednya. Syafira Hadibah Putri. Sebuah akun sosial media yang menjadi tujuan. Dan betapa kagetnya. Bagai ditabrak bemo. Aditya terduduk lemas melihat postingan Syafira yang bersama Aidan dan Syahdan. Caption yang membuat hatinya teriris. Tagar doa terbaik buat kesayangan Momi dan ayah. Muhammad Syahdan @yaullah tagar akikah.
Jadi mereka sudah menikah. Kapan, Sya? Kapan? Apa waktu aku hubungi kamu? Bahkan kamu sudah menikah. Aditya meremas kertas beberapa lembar panggilan kerja. Yogyakarta adalah pilihan awal untuknya. Tapi sepertinya itu tak akan menjadi tujuan utamanya lagi. Karena alasannya untuk menuju kota itu sudah tidak memungkinkan lagi. Ingat bisa dekat dengan sang pujaan hati. Ingin marah dan bertanya. Tapi dia sadar dirinya tidak berhak atas itu semua. Selamat ya Syah. Semoga baby Syahdan menjadi anak yang soleh. Kebanggaan orang tuanya. Serta bisa menjadi seperti apa yang orang tuanya harapankan. Sama seperti namanya. Satu komentar sebagai perantara mengucap selamat Aditya kirim. Sakit sudah pasti tapi tak ada guna berlarut ataupun mencari kesalahan. Jawaban yang Syafira berikan tak mudah untuk dia lupakan begitu saja. Ya dia harus fokus dengan keluarganya sendiri. Harus bisa berdamai dengan hatinya. Bagaimanapun apa yang dia lakukan tanpa sengaja sudah menyakiti hati Kianita. Bagaimana jika Kianita tahu semua itu? Hancur sudah. Tapi dia sadar itu tak boleh terjadi. Hari ini semua keluarga Syafira akan bergegas kembali ke PKU. Kini Syafira memang harus terbiasa jauh. Karena kita tak pernah tahu jodoh kita berada di mana dan akan dipertemuan dengan cara seperti apa. Niat hati merantau untuk mengejar cita-cita. Ternyata Allah berikan bonus ekstra. Seorang suami. Dan kini bahkan sudah ada sang malaikat kecil yang akan membuat harinya lebih berwarna. Ternyata memiliki suami dingin tak seburuk yang dia pikirkan. Bahkan dia sangat bersyukur karena kehangatan sang suami hanya dirinya dan keluarganya yang dapat merasakan. Hati-hati. Ingat udah jadi ibu. Jadi harus lebih bijak. Bisa tahan emosi. Nasihat Bunda. Sering-sering VC ya. Bunda pasti akan sangat kangen sama cucu Bunda yang satu ini. Sambil mencium pipi gembul Syahda. Ayah sama Bunda juga hati-hati ya. Jaga kesehatan. Ujarnya dengan menahan air mata. Tapi ternyata tetap tumpah juga. Kapan ada waktu luang? Main ke PKU. Ujar ayah sambil menepuk pundak Aidan. Insya Allah ya. Ayah sama Bunda juga kalau mau ke sini. Kabarin Aidan. Insya Allah akan Aidan siapkan semuanya. Merangkul ayah. Cucu kakek sehat-sehat. Patuh sama Momi dan ayah. Cepat besar. Biar cepat kepeku terus nanti temani kakek sama nenek. Momi sama ayah biar buat adek baru. Ujar ayah sambil menciumi pipi Syahdan. Syafira dan Aidan terkekeh. Si kakek ada-ada saja ya. Pemberitahuan penerbangan sudah diumumkan. Berat melepas genggaman sang bunda. Tapi bagaimana harus tetap dia lepas? Menyesal? Tidak. Tapi yang namanya manusia jika dihadapkan dengan perpisahan pasti akan ada rasa sedih. Kini mereka sudah menghilang di balik pintu. Syafira hanya bisa menatapnya. Dan Aidan merangkul mereka. Segera selesaikan skripsi. KKN dan nanti kita bisa ke sana. Insya Allah. 1 tahun lebih sudah berlalu. Syafira tak menyia-nyiakan waktunya sedikit pun. Mengejar cum laude-nya. Jangan ditanya bagaimana repotnya Syafira bersamaan dengan tumbuh kembangnya Syahdan. Sesuai rencana Syafira membuka les private di rumahnya. Ruang tengah yang biasanya ada sofa. Kini sudah dirubah posisi. Sofa dipindahkan sehingga ruang tengah itu lebih luas. Sudah ada berapa peserta Syah? Tanya Bunda. Ada 20-an Bun. Sebenarnya ada lagi yang mau masuk. Tapi Syah takut gak kehandle. Gimanapun Syahdan tetap prioritas nomor 1, jawab Syafira sambil merapikan beberapa buku. Assalamualaikum. Salam Aidan yang baru saja dari luar bersama Syahdan. Waalaikumsalam. Jawab Syafira dan Bunda bersamaan. Wich, udah siap joggingnya? Tanya Syafira sambil membawakan air mineral untuk dua pria tampannya. Aidan menurunkan Syahdan dari gendongannya. Dengan cepat Syahdan meraih baju gamis yang dipakai mominya. Syafira langsung membawa Syahdan dalam gendongannya. Wich, anak Momi olahraga ya. Lihat nih keringetnya. Mau minum? Sambil mengarahkan gelas yang berisi air mineral. Nda. Sambil menggelengkan kepalanya. Ini. Lanjutnya dengan menuju ke ASI sang Momi. Dan Syahdan udah gede masih ASI. Malu ah malu. Goda Simba dan itu membuat Syahdan merengek. Syafira terkekeh sambil mengelus punggung Syahdan. Adan masih kecil bude. Jadi masih ASI. Sang Momi yang menjawab.
Syafira pun langsung memberikan ASI untuk Syahdan. Dan Simba tak sampai di situ dalam menggoda majikan kecilnya itu. Bude boleh minta gak? Syahdan menghempaskan tangan kirinya menandakan tidak. Ih emang manis. Enakan teh manis buatan Bude loh. Lagi-lagi Syahdan menghempaskan tangan kirinya. Syafira, Aidan dan Bunda terkekeh. Bude udah gede ya nak. Gak boleh kan? Malu. Masa minta asinya Adan? Sang nenek yang menjawab. Gimana tadi lari-larinya? Tanya Syafira sambil memainkan rambut Syahdan. Sempat jatuh beberapa kali. Untung pakai celana panjang. Jadi gak lecet, jawab Aidan. Momi besok harus ikut. Kan besok belum mulai kan lesnya? Tanya Aidan. Senin mas. Dan Syah ambil 4 hari aja dulu. Menyesuaikan Syahdan. Takutnya nanti di malah gak nyaman. Kamu atur gimana baiknya. Jangan terlalu diporsir. Mas mau mandi dulu ya, tambah Aidan. Dan setelah puas berasi Syahdan terlelap, Syafira pun membawanya ke kamar dan membaringkannya di ranjang. Loh dia tidur, tanya Aidan saat keluar dari kamar mandi. Iya mas, seperti efek kelelahan. Oh ya mas ke Green gak hari ini? Insya Allah ke Green. Arga lagi sibuk dengan persiapan pernikahannya. Mas juga lagi cari pegawai baru. Oh ya, pembangunan Green Tree gimana mas? Wibowo lagi buka lowongan pekerjaan. Dan mencari orang yang dipercaya itu kan gak gampang. Rencana Agung mau mas taruh di sana. Tapi di masih sibuk dengan kuliahnya. Syah setuju sih kalau Agung yang pegang di sana. Karena kan bagaimanapun kita udah cukup mengenalnya. Sementara Angga. Maka dari itu mas lagi cari pegawai baru lagi. Liburan semester ini jadi kita ke PKU. Insya Allah. Sedang mas urus. Anak-anak mau ujian pasti juga pada mau sibuk les kan. Kita selesaikan dulu satu persatu. Syafira menjawab dengan anggukan. Syahdan sudah tidak mau tidur di boxnya jadi saat dia tidur seperti ini semua bantal dan guling akan mengelilinginya. Jadi benteng ajar dia tidak keluar dari area. Udah aman. Lirih Syafira sambil meletakkan bantal terakhir untuk benteng Syahdan. Yuk mas sarapan. Ajak Syafira saat sang suami sudah siap dengan pakaian kasualnya. Gak ikut ke Green? Tanya Aidan saat mereka sudah berada di meja makan. Syahdan masih tidur mas. Ya nanti kalau dia udah bangun. Nanti mas kesiangan loh. Gini aja nanti kalau dia bangun sebelum mas berangkat kita bareng. Kalau belum bangun pas mas berangkat kami susul naik taksi. Aidan mengangguk. Sepertinya Syahdan begitu nyaman dengan tidurnya. Sehingga mereka harus menyusul sang ayah dengan taksi online. Cucu nenek mau nyusul ayah ya? Tanya sang nenek saat mereka akan keluar. Adan opat ya nek. Jawab Syahdan. Nenek kok gak diajak? Nangis nih. Yok itut Adan. Ajaknya sambil menarik tangan sang nenek. Gak jadi deh. Nenek di rumah aja. Bantu Bude masak. Bude asak Nilija. Waduh Adan gak sayang sama Bude. Masak. Bude disuruh masak sendiri. Balas Simba sambil memasukkan bekal Syahdan ke dalam taksi. Bun, kami ke Green dulu ya. Pamit Syafira sambil masuk ke dalam taksi. Hati-hati, dada nek. Dada Ude, ujar Syahdan sambil melambai tangannya. Syahdan yang berusia setahun lebih. Begitu gesit aktif bahkan kecerdasan dalam menangkap sekitar sangat cepat. Sepertinya kecerdasan ayah dan Momi benar-benar mengalir kepadanya. Assalamualaikum. Salam Syafira. Camkum. Diikuti oleh Syahdan. Waalaikumsalam keponakan Ontinin. Kasep pisan sih. Sambil mencolek hidung Syahdan. Mas ada di dalam kan kak? Ada Syah. Lagi di belakang kayaknya sama Agung. Adan sama Ontinin dulu ya. Momi mau ke tempat ayah. Kita main yuk. Ajak Nina. Sejak ada Syahdan ada bagian yang dirombak menjadi tempat bermain untuk anak. Agar Syahdan tidak bosan. Nina dengan senang hati membawa Syahdan ke area bermain. Dan handphonenya tak lepas dari mengabadikan setiap tingkah Syahdan. Hei bos kecil, nya Om Angga kapan datang? Tanya Angga yang baru selesai mengantar pesanan pelanggan. Tapi tak direspon oleh Syahdan. Dia malah asik bermain. Ihsan lagi. Kasir gak ada yang jaga tuh. Mau jawel keponakan sebentar pun. Makanya kak. Buruan dihalalin Ninanya. Biar bisa jawel anak sendiri. Ujar Syafira yang baru keluar dari arah belakang bersama Aidan. Gantianlah Syah.
Biar Arga dulu. Baru deh kita. Sambil mencolek pipi Nina. Cie. Bentar lagi. Oh ya ada yang bakal berpisah nih untuk beberapa waktu. Ledek Syafira. Karena beberapa bulan terakhir Nina dan Angga memang cukup dekat. Gak apa-apa Syah. Buat nabung modal nikah. Jawab Nina. Om Ga. Tuh. Panggil Syah dan tiba-tiba sambil menunjuk bolanya yang menggelinding keluar area bermain. Wui. Bolanya ngegelinding ya. Oke siap Om ambil ya. Angga pun berlari kecil mengambil bola. Angga lalu duduk di area bermain sambil menarik Syahdan ke pangkuannya. Ini bolanya. Ujar Angga antusias. Ciong, sama-sama pinter.